Weh, lagi kis akhir bulan yuk. Akhir bulan Januari. Ono informasi tanggal 7 Februari iki arep ono berjaman kudus. Iki sedangkan iki perdana iki karo anak-anak iki. Lah iki kudu dipersiapke iki. Ibu, Adik, Nesa. Iki lho ono informasi penting saka gereja. Ono apa to ya? Iki lho. Ono informasi penting. Kakak, sini lho. Sini. Iki ono informasi penting saka gereja iki. Ngene lho, Bu. Iki ana informasi bahwa pada tanggal 7 Februari iki arep ana Bujono Suci. Nah, Bujono Suci kuwi iki perdana iki karo anak-anak. Karo anak-anak iso melu Bujono Suci. Nah, mungkin GKJ lain itu sudah mengikuti, tapi di GKJ Lugandeng ini baru perdana ini mengikut sertakan anak untuk ikut dalam perjamuan kudus. Berarti perjamuan kudus memang dilaksanakan bagi orang yang percaya pada Tuhan Yesus tanpa memandang usia. Ya, betul. Tapi ada syaratnya. Apa ku ya? Nah, syaratnya iki sing perlu olah Nesa Ibu sing perlu dingerteni, yaitu syaratnya itu harus sudah dibaptis. Sudah dibaptis itu bisa mengikuti dalam perjamuan kudus. Nah, perjamuan kudus. Nah, bukannya perjamuan kudus untuk orang-orang dewasa ya? Lah kok sekarang anak-anak boleh ikut? Nah, gini Kak Nesa, pertanyaan bagus. Sesuai dengan tata gereja dan tata laksana gereja Kristen Jawa tahun 2018, sakramen perjamuan kudus adalah tanda penyelamatan Allah, sarana pemeliharaan iman yang orang percaya diingatkan secara khusus bahwa dirinya telah dimeteraikan sebagai penerima janji keselamatan Allah. Oleh karena itu, yang berhak menerima sakramen perjamuan kudus adalah setiap orang yang telah dibaptis tanpa memandang usia, baik balita, baik remaja, pemuda, dewasa, adioswo, itu bisa mengikuti perjamuan kudus dengan syarat sudah dibaptis. Itu syaratnya yang penting. Berarti aku boleh ikut dong ya, kan aku udah dibaptis. Kak Nesya, karena kalian sudah dibaptis, berarti kalian boleh ikut perjamuan kudus. Boleh, kita boleh ikut. Boleh, yang penting sudah dibaptis. Ya, biasanya kalau kita mau mengikuti perjamuan kudus, kita kan harus menyiapkan hati kita supaya kita berkenan di hadapan Tuhan. Terus untuk anak-anak bagaimana? Nah, ya betul. Itu namanya pendadaran ya, pendadaran. Lah untuk pendadaran anak-anak, untuk mempersiapkan perjamuan kudus anak-anak, kita sebagai orang tua, ayah, ibu, sebagai orang tua, kita sendiri yang akan mendadar anak-anak untuk mempersiapkan dalam perjamuan kudus tersebut. Pada waktu baptis anak-anak dulu, kita sudah bersedia untuk mendidik anak-anak kita agar imannya selalu bertumbuh. Sehingga ketika dewasa, mereka bisa menyatakan pengakuan percaya atau yang disebut CD. Oh, gitu. Oh, ya. Terus gereja kita mau mengadakan perjamuan kudus. Kapan itu ya? Nah, GKJ Lugandeng akan mengadakan perjamuan kudus yaitu tanggal 7 Februari. Kita akan mengawali perjamuan kudus bersama anak-anak. Berarti tinggal sebentar lagi dong. Ya, tinggal berapa hari, berapa minggu lagi. Ini sudah akhir bulan Januari, sebentar lagi Februari. Bagaimana kalau kita pendadaran sekarang aja, Bu? Iya ya. Kebetulan saya dan Ibu juga sudah pendadaran di wilayah. Gimana? Sekarang aja ya? Iya, boleh. Tolong Deula ambilkan Alkitab. Biar anak-anak sekalian mereka tahu apa yang harus mereka persiapkan untuk mengikuti perjamuan kudus. Ya, betul. Lebih panjang mungkin lebih mempersiapkannya lebih bagus lagi, lebih matang. Deula Alkitabnya, Dek. Ya, terima kasih, Adik.
Tolong Bu, dibuka. Dibuka 1 Korintus 11. 1 Korintus 11 ayatnya 24 sampai 25. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Ya, terima kasih. Itu sebagai dasar kita untuk mengikuti perjamuan kudus, yaitu dalam arti pendadaran. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Ya, berdoa dulu Diola. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan atas penyertaan-Mu, atas rahmat-Mu, atas berkat-Mu di dalam keluarga kecilku ini ya Tuhan. Kau telah berikan kesehatan, Kau telah berikan berkat yang begitu melimpah pada keluarga ini Tuhan. Dan Bapa, pada saat ini Tuhan, kami akan menyiapkan diri kami masing-masing di dalam perjamuan kudus pada 7 Februari 2021 yang akan dilaksanakan di GKJ Lugandeng Tuhan. Kiranya Engkau siapkan hati kami, kiranya Engkau berkati di dalam kami menyiapkan perjamuan kudus tersebut. Bapa, mampukan kami ya Tuhan untuk mempersiapkan perjamuan kudus itu. Semua ini Tuhan kami minta hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jadi begitu ya Bia, itu dasar di dalam 1 Korintus 11 ayatnya yang ke-24 sampai yang ke-25. Jadi perjamuan kudus adalah sarana untuk memelihara iman di mana roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Untuk menunjuk dan mengingatkan bahwa penyaliban dan kematian Tuhan Yesus adalah dasar penyelamatan bagi umat manusia. Sakramen perjamuan kudus juga menunjuk dan mengingatkan bahwa orang-orang percaya merupakan keluarga Allah. Sakramen perjamuan kudus menunjuk dan mengingatkan keperjamuan yang sempurna di surga sebagai kesempurnaan keselamatan. Sakramen perjamuan kudus menunjuk dan mengingatkan pemberitaan tentang kematian Tuhan Yesus sampai Ia datang kedua kalinya. Jadi, yang harus kita siapkan dalam diri kita masing-masing sebelum mengikuti perjamuan kudus adalah kakak, ibu, adik, dan semuanya. Yang pertama harus menyadari dan mengakui kita sebagai umat manusia yang berdosa dalam kondisi tidak selamat, sehingga membutuhkan juru selamat yang berkuasa melepaskannya, yaitu Tuhan Yesus Kristus sebagai satu-satunya sang juru selamat. Ayah, ibu, Mbak Nesa, Mbak Ola juga harus mau mengakui kesalahan jika berbuat dosa di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan meminta pengampunan dari Tuhan serta minta dimampukan untuk mengubah tingkah laku kita menjadi lebih baik seturut kehendak Tuhan. Dengan sesama kita tidak boleh memendam amarah, benci, dendam, dan juga berseteru. Ya. Jadi kalau ayah, ibu, Mbak Nesa, Mbak Ola, kalau ada kesalahan, berbuat salah, itu harus saling memaafkan. Begitu ya. Dan yang terakhir, kita harus menyerahkan diri kita sepenuhnya untuk hidup sesuai dengan firman-Nya, serta mengucap syukur atas anugerah penyelamatan Allah. Nah, itu tadi persiapan hati dan pikiran kita untuk mengikuti sakramen perjamuan kudus atau disebut pendadaran.
tadi. Nah, sebelumnya mari kita berdoa. Berdoa ya. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu dan kesempatan hari ini kami berdoa terkhusus untuk anak-anak kami, Mbak Nesa, Diola, yang pertama kali untuk mengikuti perjamuan kudus tersebut. Mampukan mereka ya Tuhan untuk bisa memahami dan memaknai dari perjamuan kudus tersebut sebagai pemeliharaan iman kami. Bapa di surga, kami juga memohon kepadamu ya Tuhan, berikan kesehatan agar nantinya kami bisa mengikuti perjamuan kudus tersebut. Dan semua itu Tuhan kami minta hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Itu tadi perjamuan masa perjamuan kudus. Benar kita lihat. Ya, gimana? Kita sebagai orang tua, bagaimana cara kita mendampingi anak-anak kita untuk mengikuti perjamuan kudus? Nah, itu pertanyaan yang bagus. Kita sebagai orang tua wajib mendampingi di dalam anak-anak kita mengikuti perjamuan kudus tersebut. Nah, mungkin anak-anak kita mungkin yang masih balita seperti Diola nanti kemana-mana dan sebagainya, itu salah satunya pendampingan orang tua. Nah, nanti teknisnya kalau kita ada majelis memberikan roti atau anggur, itu jangan dimakan dulu atau diminum dulu, Mbak Diola. Jangan langsung dimakan. Kalau majelis tadi kan menerima anggur, menerima roti, jangan dimakan dulu. Nah, nanti kita terima, kita berdoa dulu, menyesali apa yang sudah kita perbuat, menyesali dosa-dosa kita dengan berdoa. Ya, tahu? Nah, setelah itu nanti bersama jemaat kita, kalau sudah diberkati roti dan anggur tersebut, kita makan bersama-sama. Ingat ya Kak. Oke. Ingat ya, jangan dimakan dulu, rotinya jangan dipenyet-penyet, ya. Dan nantinya kita makan bersama-sama. Nah, dan itu sebagai informasi, nantinya di dalam situasi pandemi ini kita tidak mungkin mengikuti ibadah secara offline atau di gereja. Nanti kita di rumah masing-masing seperti biasanya secara online. Nah, itu peran orang tua yang nanti pendampingan dalam perjamuan kudus tersebut. Sudah tahu Mbak Ola? Bisa? Nah, anak-anakku, selamat mengikuti perjamuan